Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-32 ayat 6-15. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanameel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dan berkata, belilah ladangku yang di Anatot, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Sesuai dengan firman Tuhan itu, datanglah Hanameel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan berkata, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu. Maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel anak pamanku dan menimbang uang seberat 17 shikal perak baginya. Aku menulis surat pembelian dan memateraikannya setelah memanggil saksi-saksi, serta menimbang perak itu dengan raja. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang ditutup dengan materai maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahseya, di depan Hanameel anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka, aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu, maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah liat, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Aksi pembelian tanah yang dilakukan oleh Nabi Yeremia bukanlah sembarang tindakan jual beli. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat melekat dengan budaya kehidupan bangsa Israel kuno. Mereka mengenal hukum penebusan properti seperti ladang tanah dan rumah, yang kepemilikannya melekat pada garis keturunan. Misalnya saja di dalam Imamat 25 ayat 23-34, kita dapat melihat hukum perdata yang mengatur perihal praktik gadai dan penebusan properti yang tidak bisa terjadi secara mutlak. Peraturan ini juga memiliki nilai teologis yang sangat kuat dalam pemahaman iman bangsa Israel kuno, yakni mereka mengakui bahwa kepemilikan mutlak terhadap tanah dan segala yang ada di atasnya hanya berada pada Tuhan. Oleh sebab itu, aksi penebusan tanah yang dilakukan Yeremia pun memiliki nilai teologis yang sangat penting. Kita juga perlu memahami bahwa tindakan ini dilakukan di tengah masa yang sangat kelam dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Tepatnya ketika mereka berada dalam masa penjajahan dan mengalami pembuangan ke tanah-tanah asing. Mereka tidak lagi hidup di tanah waris yang mereka dapatkan dari Tuhan. Dengan kata lain, mereka sudah terusir dari tanah Tuhan. Itulah mengapa praktek penebusan tanah yang dilakukan Yeremia telah menjadi simbol pesan teologis bagi seluruh umat Tuhan, bahwa masa penebusan, pembebasan, dan kembalinya mereka ke tanah asal akan segera terjadi. Sama seperti Yeremia membeli kembali tanah waris keluarganya, begitu pula orang-orang Israel yang sudah tercerabut dari tanah keluarga mereka akan segera kembali. Penebusan itu pun akan terjadi atas upaya inisiatif Tuhan bagi mereka. Berita pembebasan dari Tuhan ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan selalu memiliki rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi umat. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya kehilangan keadilan dan hidup jauh dari perhatiannya. Kita hanya perlu menunggu waktu Tuhan dalam kesetiaan dan pengharapan kepadanya. Terkadang menantikan waktu Tuhan memang begitu berat untuk dijalani. Namun, seperti umat Israel yang perlu menunggu waktu penebusan Tuhan itu menjadi nyata, begitu pula kita perlu melatih spiritualitas dan mental sebagai umat yang tetap setia kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi umat yang setia, menapaki setiap petualangan hidup kami, menjalani setiap waktu-waktu keseharian kami dengan selalu setia dan hanya bertaut pada kehendak dan firman Tuhan. Kami yang percaya Tuhan selalu memperhatikan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.